Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini ada kasus tentang Ustadz Selegram dan juga dampak bagi otoritas keilmuan tradisional di lembaga pendidikan Islam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tentang fenomena Ustadz Selegram, yaitu seorang tokoh agama yang aktif di media sosial, terutama baik itu di YouTube, di Instagram, di Facebook, di TikTok, dan lain-lain lah. Memang merupakan sebuah gejala sosial yang menarik dalam kajian sosiologi Islam. Karena apa? Itu merupakan cerminan perubahan pola komunikasi antara guru dan murid, terkhusus dalam otoritas keagamaan, dan membentuk sebuah identitas keislaman di generasi muda di era digital ini. Sedangkan dalam tradisi keilmuan Islam, otoritas keagamaan itu biasanya dibangun melalui rantai keilmuan atau bisa kita sebut dengan sanad, dan pengakuan institusional atau bisa kita sebut dengan syahadah, perguruan tinggi. Itu pun melalui proses yang sangat panjang pembelajaran itu. Namun di era digital ini menggeser semua itu ke arah otoritas yang popularitas digital. Jadi siapa yang lebih tenar, dialah yang akan menjadi tokoh. Siapa yang public speakingnya lebih bagus, dialah yang akan menjadi tokoh. Dengan menggeser tentang sudut pandang dari akademik keilmuan. Makanya media sosial mengubah dakwah menjadi konten visual dan menarik yang seringkali disesuaikan dengan selera pasar. Ketika berdakwah pada orang-orang yang jalanan misalnya, atau berdakwah pada orang-orang yang suka musik, maka secara otomatis kiai tersebut atau tokoh tersebut yang menyesuaikan keinginan mereka. Jadi dakwahnya dengan musik, mungkin dengan joget-joget, jadi menyesuaikan dengan keinginan pendengarnya, seperti itu. Jadi bukan semata-mata nilai ilmiah atau spiritual keagamaan. Dan ini menyebabkan agama dikemas secara populer dan kadangkala sedikit agak dangkal. Artinya yang penting tayang, ya gitu. Yang penting tenar. Yang penting FYP. Nah, bahasanya seperti itu. Jadi platform digital mungkin siapapun untuk berbicara atas nama Islam tanpa verifikasi akademik atau sanad keilmuan, siapa saja bisa mengakses. Yang penting dia lancar dalam berbicara tentang masalah keilmuan tanpa adanya legalitas sanad keilmuan. Adapun dampak negatifnya yang pertama, yaitu otoritas ulama, dosen atau sekelas kiai yang lahir dari proses pembelajaran yang panjang seolah-olah tersaingi oleh segelintir orang, segelintir tokoh yang hanya viral tapi belum tentu mendalami keilmuannya. Terus juga generasi muda mungkin lebih tertarik pada pendekatan motivatif daripada kerja tafsir, daripada kajian tafsir, daripada kajian usul fikih atau logika Islam yang secara sistematis. Yang penting enak didengar, yang penting enak dipandang, yang penting asik, yang penting lucu. Itu sekarang. Dakwah di media sosial pun memang cenderung menyederhanakan persoalan kompleks ya. Nah, hal ini yang dapat menimbulkan sikap menganggap sesat lah,
yang berbeda dengan pandangan. Tetapi di sisi lain ada dampak positifnya. Dampak positifnya ya memang media sosial itu menjadi jembatan dakwah yang bisa menjangkau mereka-mereka yang jauh dari pesantren atau masjid. Terus lagi banyak ustadz selegram yang mampu membahas isu-isu tentang isu-isu kontemporer atau hal-hal yang lebih modern bisa dibahas dan bisa disebarluaskan ke pelosok-pelosok lain. Dan beberapa lembaga pendidikan mulai melibatkan dakwah sebagai penggerak syiar atas nama syiar agama, syiar melalui digital. Jika memang dikawal secara sistematik dan terverifikasi sanad keilmuannya. Intinya fenomena ustadz digital ini atau ustadz selegram ini memang mencerminkan transformasi otoritas dan ekspresi keagamaan di era digital. Dalam kacamata sosial Islam ini adalah bagian daripada modernisasi. Tapi juga menurut kritik epistemologis dan kontrol sosial ini ya perlu kajian ulang. Lembaga pendidikan Islam harus beradaptasi dengan media digital tanpa kehilangan kedalaman ilmu, tanpa kehilangan verifikasi sanad keilmuan. Diperlukan kurikulum literasi digital keagamaan agar generasi muda mampu memilah informasi Islam yang sahih dari yang menyesatkan, mampu memilah informasi dan syariat-syariat agama benar-benar dari orang-orang yang sudah mempunyai sanad keilmuan yang sah. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.